Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam persiapan penerimaan sakramen Krisma, meskipun masih harus dilaksanakan secara daring. Akan tetapi, jangan sampai hal ini mengurangi semangat kita dalam belajar dan berproses bersama. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Kami masih Kau beri keselamatan dan kesehatan hingga saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya dapat bersama-sama mendalami materi tentang gereja yang membangun persekutuan ini. Semoga kami semakin mengasihi Engkau yang hadir melalui diri sesama kami. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang perutusan bidang koinonia atau persekutuan. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata persekutuan? Persekutuan biasanya diidentikan dengan perkumpulan beberapa pihak atau beberapa orang. Perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Sekumpulan orang yang memiliki hubungan dekat, kerjasama, atau apa? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama dan mendalami perutusan bidang kerigma atau pewartaan. Sekarang kita akan melihat materi berikutnya, yaitu perutusan bidang koinonia. Koinonia disebut juga sebagai gereja yang membangun persekutuan atau tugas persekutuan. Ini termasuk dalam panca tugas gereja. Saudara-saudari yang terkasih, gereja bukan sekedar organisasi saja, namun merupakan kumpulan umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, saling menguatkan antar anggotanya, membantu mereka yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Karena apa? Karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah. Gereja memiliki tugas membangun persekutuan atau yang disebut dengan koinonia tadi. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui, Gereja Katolik adalah persekutuan karena dibangun atas dasar rahmat baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gereja berarti persekutuan murid-murid Kristus yang dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiarahan menuju Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sini gereja itu bukan bangunan, bukan sekedar organisasi, ya. Gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus. Gereja adalah kita semua yang sudah dibaptis. Kita semua adalah kesatuan. Gereja Katolik adalah persekutuan
karena dibangun dalam persekutuan dengan Allah dan dengan seluruh anggotanya. Di persekutuan bukan hanya persekutuan kita antar sesama anggota gereja, tapi persekutuan yang dimaksud di sini juga adalah persekutuan dengan Allah. Jadi persekutuan dengan Allah dan dengan seluruh anggotanya, sekaligus dengan seluruh anggotanya. Gereja disebut juga tubuh mistik Kristus. Yang bagaimana itu? Ya, kita semua adalah bagian-bagian tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan gereja, kita semua itu adalah tubuhnya. Agar gereja berada di dalamnya dan hidup bersama Yesus. Kalau tidak bersatu dengan Yesus, maka gereja tidak mungkin hidup. Karena kita semua tubuh mistik Kristus. Makanya di dalam gereja itu masing-masing orang memiliki peranannya masing-masing. Karena kita adalah satu tubuh, banyak anggota tetapi satu tubuh, dan masing-masing anggota tubuh, misalnya seperti dalam tubuh kita, misalnya tangan, kaki, kemudian bagian tubuh lain jari, terus lutut, bahu, mulut, telinga, itu semua kan punya fungsinya masing-masing, memiliki peranan masing-masing yang tidak bisa saling digantikan satu sama lain dalam tubuh. Dan semua itu harus menjalankan perannya masing-masing untuk membuat tubuh itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada yang saling menyingkirkan atau menganggap yang satu lebih rendah dari yang lain, karena masing-masing anggota tubuh itu memiliki fungsi dan peranan yang khas. Tetapi harus selalu bersatu, harus kompak untuk bisa membentuk tubuh yang sehat, yang bisa berfungsi dengan baik. Dan tentu kita sebagai anggota, sebagai tubuh mistik Kristus, kita harus taat, patuh, tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Nah, dengan melaksanakan tugas persekutuan, berarti kita ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 melukiskan persekutuan dalam jemaat perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan berhubungan dengan cura anima atau pemeliharaan jiwa-jiwa dan menyatukan jemaat sebagai tubuh mistik Kristus. Nah, kita anggota gereja yang disebut juga tubuh mistik Kristus tadi, kita dalam membangun persekutuan itu kita bisa meneladan apa yang dilakukan oleh para anggota jemaat perdana, gereja perdana. Ya, para jemaat perdana yang mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka berkumpul, memecahkan roti, kemudian menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka saling menguatkan, saling meneguhkan. Nah, kisah itu bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup menggereja. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan sekitarnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk terlibat dalam mengembangkan persekutuan yang sehati dan sejiwa dalam iman dan kasih. Turut serta ambil bagian dalam upaya memikirkan agar persekutuan menjadi lebih hidup dan dinamis.
persekutuan di dalam gereja. Kita dipanggil untuk terlibat langsung mengembangkan persekutuan itu yang sehati sejiwa dalam iman dan kasih. Nah, persekutuan itu bisa kita wujudkan melalui apa sih? Dalam bentuk apa kita bisa melaksanakan tugas persekutuan itu? Persekutuan dapat diwujudkan dengan menghayati hidup menggereja, baik secara teritorial. Menghayati hidup menggereja secara teritorial itu misalnya dalam lingkup keuskupan, paroki, stasi atau lingkungan, dalam keluarga. Maksudnya ya kita diminta untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja di paroki, di lingkungan, maupun dalam kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam gereja. Kalau di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa aktif dalam kelompok kategorial, misalnya OMK, Rekat, PAPS, kemudian ada WKRI. Kalau untuk anak-anak ya ada BIA. Seperti itu merupakan contoh-contoh kelompok kategorial. Kita bisa belajar membangun persekutuan di sana. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan dan paroki, misalnya dengan menghadiri pertemuan lingkungan, menjadi pengurus lingkungan dan paroki, membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan maupun di paroki, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan paroki maupun lingkungan, mengembangkan ide-ide dan kreatif yang berguna untuk pengembangan dan kemajuan hidup dalam persekutuan di paroki maupun di lingkungan. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan sesama, terutama ya dengan misalnya umat satu lingkungan, satu paroki. Kita harus membangun komunikasi yang baik sebagai bentuk melaksanakan tugas persekutuan ini. Kemudian kalau di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, memang pertemuan-pertemuan secara langsung, perkumpulan, persekutuan secara langsung itu masih sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Ya, kita bisa saling menanyakan kabar melalui telepon, chat, video call, melalui WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian bisa juga mengadakan pertemuan atau doa bersama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Bisa memakai Zoom atau Google Meet, atau kalau dalam kelompok kecil ya bisa menggunakan video call grup di WA. Kemudian bisa juga menggalang dana di lingkungan untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama di masa sekarang ini ya. Kita harus bisa lebih peka terhadap kebutuhan sesama, terhadap mereka yang masih membutuhkan, yang berkekurangan. Ya, di sini fungsinya persekutuan. Kalau kita bisa bersatu, kemudian bisa menjalin komunikasi yang baik antar sama anggota, misalnya dalam lingkungan, kita bisa menggalang dana, kemudian memberikan kepada mereka, itu akan sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk bersekutu dalam Tuhan, ikut ambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ini ada sesuatu yang sangat penting untuk diingat, yaitu dasar koinonia atau persekutuan itu dalam kitab suci. Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ini dasar biblisnya dari kitab suci, bahwa kita diminta untuk membangun persekutuan, kita diminta untuk bersatu. Kita diminta untuk menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa yang adalah satu. Dengan kita bersekutu, kita bersatu, kita bisa turut ambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam